Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama mata kuliah kewarganegaraan akan menjelaskan isi makalah kami yang berjudul Pembelajaran PKN di Perguruan Tinggi. Saksikan terus. Kenalkan, nama saya Raja Bokswarab, Prodi Akuntansi Syariah. Saya Nur Mega Siregar dari Prodi Akuntansi Syariah. Saya Bayi Sarwah Rahab dari Prodi Akuntansi Syariah. Saya pemateri pertama akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran PKN di perguruan tinggi. Amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi dalam penyusunan kurikulum. Namun, pada pelaksanaannya diperlukan rambu-rambuan yang sama agar dapat mencapai hasil yang optimal. Tujuan pembelajaran PKN yaitu dapat menjadi sarana belajar siswa untuk lebih mengenal negara Kesatuan Republik Indonesia, membentuk pribadi siswa sesuai dengan kebudayaan negara Kesatuan Republik Indonesia, dan bertujuan untuk membentuk generasi yang cinta tanah air dan ikut serta dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. PKN di perguruan tinggi penting karena membangun karakter mahasiswa menjadi warga negara yang bertanggung jawab, membantu mahasiswa memahami nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, membantu mahasiswa berpikir kritis dan analitis. Baik, saya akan menjelaskan nilai-nilai Pancasila sebagai orientasi PKN di perguruan tinggi. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sesungguhnya adalah pengakuan dari negara bahwa rakyat Indonesia adalah rakyat yang bertuhan, yang secara konstitusional diakui dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dapat dipahami sebagai pengakuan, perlindungan, penegakan, dan penemuan hak asasi manusia yang menurut Piagam Perserikatan Bangsa Persatuan Indonesia bukan saja perlu dipahami sebagai konfirmasi terhadap semangat Hari Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan 1945, tetapi juga sebagai formulasi dari semangat kebangsaan nasionalisme yang ingin membangun masa depan bersama dalam suatu negara, apapun bentuk serta sistem pemerintahannya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan jelas merujuk pada proses dan mekanisme pengambilan keputusan di dalam negara yang bersifat demokratis, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, apapun makna filsafat yang terkandung dalam frasa, dan ini jelas merupakan tujuan yang harus dicapai serta bermakna untuk mengatur keberhasilan atau kegagalan kinerja seluruh aparatur penyelenggaraan negara yang dipimpin oleh Presiden, baik sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, baik oleh cabang legislatif, eksekutif, atau yudikatif. Saya akan menjelaskan penjelasan selanjutnya, yaitu pembelajaran PKN di PTN. Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau yang disebut dengan PKN di perguruan tinggi negeri PTN bertujuan untuk membentuk karakter mahasiswa yang cinta tanah air, berwawasan luas, dan bersemangat kebangsaan. Materi PKN di PTN meliputi demokrasi, hukum, multikulturalisme, kewarganegaraan, dan Pancasila. Pembelajaran PKN di PTN diharapkan dapat menghasilkan mahasiswa yang sadar akan hak dan kewajibannya, cerdas, terampil, dan berkarakter, mampu membangun bangsa. Adanya pendidikan di Indonesia sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, baik itu di perguruan tinggi ataupun lain-lain. Menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan nasional antara lain yaitu: pertama, menumbuhkan kemampuan atau keterampilan dari peserta didik agar dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan ini menjadi sesuatu hal yang fundamental karena dikaitkan
dengan hubungan manusia dan Tuhan. Maka perlu diberikan pendidikan agama serta Pancasila sesuai dengan bunyi sila pertama. B. Berhak mulia Indonesia terdiri dari beragam suku, bangsa, bahasa, agama, sehingga tentu banyak terdapat perbedaan hingga menimbulkan perselisihan. Oleh karena itu, adanya akhlak mulia bermanfaat untuk menyikapi permasalahan yang dapat memecah belahkan bangsa dan negara. C. Sehat pendidikan dapat membentuk kepribadian siswa agar memiliki jiwa yang sehat dan jasmani. D. Berilmu. Cukup sekian penjelasan dari makalah kami. Jika ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.